Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Willy Maikun. Hari ini gue bakal meresen anime lagi menjadi anime pertama gue yang bakal gue coba di musim Spring 2023 adalah Tengoku Damikyo atau bahasa Inggrisnya Heavenly Delusion. Jadi memang ya finally gitu akhirnya musim Spring datang dan memang banyak sekali anime yang bakal gue coba. Nah, salah satunya adalah Heavenly Delusion. Jadi itu anime ini bisa dipastikan bakal gue reaction gitu kan sampai end. Tapi dengan catatan itu karena ini Disney Jail, gue yakin banget pasti nggak bakal tepat waktu. Jadi yang seharusnya jam 9 mungkin bisa tengah malam ya kan atau bahkan bisa besok pagi gitu. Ya itu karena Disney Jail. Jadi makanya nggak tahu. Jadi anime ini pasti bakal di eh, dapatkan dari sub-sub yang memang kalian percaya lah gitu kan. Karena memang itu Disney Jail men. Jadi mau gimana gitu karena di platform legal seperti Bisnis nggak ada. Ya udah paksa gue dapetin dari sub gitu kan. Nah, seperti itu atau dari fansub. Ya makanya kita akan lihat apa yang akan terjadi ya kan di first impression kali ini, dan gue bener-bener nantiin banget garapan dari production IG yang dimana anime ini mengusung konsep-konsep yang sedikit mirip dengan Yakuza Neverland gitu. Nah makanya kan akhirnya kan gue tertarik untuk nonton anime ini. Makanya kita lihat apa yang terjadi ya kan di episode atau di first episode kali ini. Tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung ke episode 1 dari Heavenly Delusion. Let's go. Oke, tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 1 dari Heavenly Delusion. Let's go. Oke. Yoi. Tomat. Ini kayaknya di penangkaran ya. Ya ini kayak di penangkaran gitu. Yang dimana mereka masih bocah gitu kan. Oh ini heroinnya kah? Mimi Hime. Oh iya nih heroinnya nih kayaknya. Jadi gurunya pun juga eh, pakai I ya. Heeh. Makanya gue nggak tahu mereka ini dikurung ya kan jadi subjek atau bukan gitu. Ya kan sih gitu. Jadi tumbal gitu kan untuk alat perang biasanya seperti itu. Oh ini nih MC-nya kayaknya. Kayaknya. Apakah ada ini? Oh, dan akhirnya mereka keluar. Oke, oke. Akhirnya mereka keluar gitu. Thank you ke WQ. Akhirnya mereka keluar gitu kan. Hmm. Jadi itu tadi kayaknya flashbacknya sih. Iya flashbacknya. Dan belum ceritain. Jadi ini kota kota kayak bahasa bahasa kota mati. Oh kakak adik, kakak adik ya. Buset, barbar banget. Ya kota mati nih men. Kayak kayak kena gempa atau kena apa gitu, atau dirusak sama
insiden gitu. Buset. Buset, barbar banget. Hmm. Oh, ada mayat. Mayat kah itu? Oh, mayat. Cok, mayat. Mayat. Ah, damn. Ya, nggak bisa nggak glamor. Jadi mereka mereka kayak ngegeledah rumah-rumah yang udah nggak kepake gitu kan. Bener-bener nomaden banget mereka. Jadi Seunya Seu sama kayak Anis ya. Tenten Kakume. Lupa gue namanya. Saya Kasen Bogi. Oh, gak enak loh. Kenapa langsung ditampilinnya topeng topeng keramat tuh. Kata nggak enak. Pahit. Langsung langsung topeng keramat. Emaknya, emak bapaknya. Hmm. Hmm. Baku banget ya. Ya nggak apa-apa daripada nggak ada kan. Penginapan Hasu. Monster kah? Monster kah? Bener-bener kota mati men. Oh, ada orang nih tapi oh, sekali laki-laki pak. Iya. Oh, Tengoku. Yes.
Generasi tanpa hukum. Oh. Hmm. Let's go. Berasa Gojo, Gojo kecil ya. Berasa Gojo kecil ya. Vibes-nya. Oh, oke. Okay. Uh, kayak laser kah? Hmm. Oh, ini. Wah, ini. Hmm. Ini kayaknya cuman kiasan sih. Kata kiasan yang sebenarnya nggak ada gitu loh. Kayaknya emang nggak ada sih. Jadi surga yang dimaksud tuh sebenarnya kebebasan sebenarnya sih. Kalau kata gua. Siapa lagi nih? Hmm. Oh, gua ngerti sih, gua ngerti sih. Ini kayaknya yang dimaksud Tengoku itu tempat mereka berasal gitu loh. Iya kan? Mereka nih balik balik pulang ini, pulang ke tempat tadi gitu loh. Ah, iya bener. Iya, iya. Mm-mm. Iya ini kecil kecil mereka ini. Iya nih. Iya nih kecilnya mereka ini. Kecilnya mereka tapi mungkin mungkin ada insiden yang membuat mereka tuh akhirnya jadi jauh. Iya kan? Iya kan? Benar kan? Tapi bilang ini cewek Mimi Hime gitu. Mimi Hime.
Oh, tapi namanya Tokyo. Hmm. No kan ada kayak ada dua cerita gitu loh. Ini gue yakin nih sebenarnya orangnya sama gitu loh. Iya, jadi ini ada dua cerita yang sebenarnya ini sama gitu loh. Sama, ini itu sama gitu. Orangnya sama, ya kan, dan perspektif yang berbeda gitu. Ini ketika mereka mencoba untuk keluar gitu kan. Waduh, ngomongnya langsung perlu obat gitu. Oke. Ada di luar sini. Hmm. Hmm, sakit tuh. Dia bilangnya kakak loh. Gue bingung. Ini kayaknya kakaknya ini mungkin bukan kakak kandung, mungkin lebih ke senpai kayaknya. Tapi bilang Oni-chan, bingung gue. Baterai AA. Baterai ini dong, baterai jam loh. Miyazaki Robin. Hmm. Waduh, 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 waduh. Oh, ada lukanya coy. Ngeri banget lukanya. Luka baret semua itu. Eh. What? Buset, gede banget tuh. Emang khas banget ya, emang Sayaka Senbogi emang. Oke. Tapi 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 listrik masih bisa berfungsi ya, walaupun kota mati gitu.
Dan ada hair dryer gitu. Mungkin abad 2000 udah masuk sih. Hmm, maksudnya? Oh ini, atau aturan atau apapun. Oke. Oh. 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 Itu agak nyelekit sih tadi kata-katanya sih. Yang penuh dengan misteri dan gue harus nonton lagi sih. Diracunin kah? Diracunin kah? Oh, diculik kah? Hmm. Hmm. Bingung kan? Bingung kan? Ya emang ini menurut gue first impression yang menurut gue nggak terlalu wow gitu, tapi ini banyak misterinya gitu loh. Ya lu harus tahu lah gitu kan bahwa ternyata anime ini penuh dengan misteri tuh, banyak misteri ya gitu kan. Emang masih awal-awal banget sih world building ya kan, terus kita tahu bahwa bakal seperti ini dan ternyata seperti itu gitu kan. Jadi itu, jadi si cewek ini kan sama si Maru ini kan mereka itu eh, pengen tahu gitu loh sebenarnya di luar dinding tuh. Gue yakin itu yang bocil itu sebenarnya tuh mereka sebenarnya tuh.
sebenarnya mereka gitu. Dan akhirnya time skipnya jauh gitu kan, dan akhirnya mereka berhasil untuk keluar. Nah, berarti kan ada cerita yang sebenarnya belum diceritain di pertengahan itu, bagaimana caranya bisa keluar gitu kan, bagaimana cara mereka keluar, terus bagaimana cara mereka bertemu gitu kan, gitu. Itu sih kalau kata gue sih. Jadi kayak ada udah itu, jadi kayak bagaimana cara mereka keluar ya kan, terus juga bagaimana cara mereka bertemu, karena gue yakin banget ini mm, si heroin gitu kan sama si Maru ini atau si cewek ini, itu mereka itu keluar itu tidak bareng. Menurut gue mereka tuh keluar tidak bareng. Jadi mungkin si cewek dulu yang keluar, baru si Marunya yang keluar. Nah, ketika mereka akhirnya terpisah gitu kan, nah baru ketemu tadi barusan, ketika disinggung soal keberadaan Maru, ternyata dia ketemu di agensi gitu kan, atau di ketemu sama orang gitu kan, dan akhirnya dipungut sama dia gitu. Ya itu gitu, jadi masuk akal sih. Dan eh, ternyata yang dimaksud dengan surga itu sebenarnya cuma kiasan aja sih kayaknya, kiasan yang memang eh, kita anggap sebagai kebebasan. Tetapi ternyata di luar sana itu ada monster banyak yang disebut dengan neraka. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kayak ternyata surga itu sebenarnya nggak ada gitu loh. Sebenarnya malah justru ada neraka di luar. Namanya kan akhirnya kan kenapa apa namanya mereka-mereka ini ya kan yang sudah seharusnya di dalam itu, gue yakin karena mereka tuh bukan bukan bisa jadi ya, ini nggak tahu sih, masih 50-50 ya, bisa jadi objek ya kan, maksudnya objek untuk jadi alat perang gitu kan, atau memang memang ini mereka ini yang sudah berada di dalam tembok itu memang ya emang udah tempat yang aman gitu loh, ngerti nggak lo maksud gue? Jadi kayak itu mereka tuh ada tempat yang aman gitu kan. Nah akhirnya mereka keluar jadinya seperti itu gitu. Jadi ternyata di luar sana tuh banyak banget hal-hal yang ganjal gitu. Dan gue yakin banget ini latarnya sebenarnya latar 2000 sih, jadi masih ada listrik dan teknologinya masih canggih gitu kan. Tetapi kenapa kota itu mati, yaitu karena monster yang benar-benar membuat kota itu hancur seketika gitu. Itu jadi premisnya gue suka sih. Jadi ini pasti ceritanya bakal maju mundur gitu, dan gue yakin gak bakal cepet juga gitu kan. Jadi pasti bakal lambat, dan lu akan tahu nanti mungkin di pertengahan atau mungkin mau di akhir gitu, klimaksnya gitu di anime ini. Ya itu sih, jadi benar-benar rasa ingin tahunya seseorang, itu premisnya untuk anime ini ya. Jadi untuk first impression ya kan, gue ngasih nilai 8. Jadi nggak muluk-muluk banget karena memang ya itu masih awal sih. Jadi belum dapat sesuatu yang wow gitu kan, tapi kita benar-benar dikasih tahu bahwa wah ternyata premisnya menarik juga gitu. Kalau sudah itu aja dari gue, dan mungkin kalau Hell Paradise mungkin besok pagi kali ya. Tapi kalau yang ada insya Allah sih nanti pas react langsung gue upload gitu. Itu dari gue. Masih lupa like, kalau suka, kalau soalnya dislike saja, masuk notifikasi agar rutin dari gue dan sampai ketemu lagi dari gue selanjutnya. Dan